Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan untuk menunaikan salat subuh berjamaah, diberikan kesempatan untuk duduk di rumahnya Allah, fi baitin min buyutillah, di antara rumah-rumahnya Allah, dan juga diberikan keinginan untuk bisa menyambut semua kebaikan yang Allah buka untuk kita. Karena diberikan peluang berbuat baik itu nikmat, Pak. Semua orang dikasih peluang berbuat baik, tapi kita juga dapat nikmat kedua, yaitu mengambil peluang kebaikan tersebut. Karena kadang-kadang kebaikan lewat di depan mata, kita masih tidur, bangun ketika azan subuh, terus hanya tarik selimut lagi. Jadi sebuah nikmat dari Allah. Allah berikan kita kesempatan berbuat baik, dan Allah berikan kita kekuatan untuk mengambil kesempatan berbuat baik tersebut. Karena berbuat baik sendiri adalah nikmat dari Allah. Sebelum membahas pahalanya, pahala sholat jamaah, sholat subuh, 2 rakaat sebelum membahas pahala itu, bisa hidup dalam kebaikan saja sudah nikmat. Kenapa? Karena sebaliknya hidup dalam dosa, dalam maksiat itu menyakitkan. Itu isinya penderitaan. Ketika melakukan mungkin tidak menderita, tapi setelah itu penderitaan. Jadi kita bersyukur pada Allah pagi ini bisa hidup dalam kebaikan, itu nikmat yang Allah berikan untuk kita. Karena kalau Allah tidak berikan nikmat itu, mungkin hari ini kita berbuat maksiat apa kita tadi malam, kita tidak tahu. Maka kita perlu pagi ini banyak-banyak bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita tentang seorang ayah secara umum atau orang tua yang bijaksana yang disebutkan dalam Quran, yaitu Luqman Al-Hakim. Dan kita sudah masuk di ayat ke-18. Pertemuan sebelumnya kita juga bahas ayat yang sama, tapi baru sepertiganya saja. Dan insya Allah 2/3 sisanya mudah-mudahan kita bisa bahas pada pertemuan pagi ini. Firman Allah dalam surat Luqman ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Kemarin kita bahas pertemuan sebelumnya masih wala tusa'ir khaddaka linnas. Wala tusa'ir khaddaka linnas itu kalau terjemahannya di sini, di terjemahan yang di internet saya dapat, terjemahan Kementerian Agama adalah jangan memalingkan wajahmu dari manusia. Kalau kita bahas kemarin dari sisi bahasanya, tusa'ir itu memberikan pipi ke orang lain. Jadi kalau ngomong ke orang itu kita nggak ngomong lihat wajah, kita berikan pipi. Kenapa? Di antaranya adalah karena angkuh dan sombong. Mari kita bahas. Dan di antara maknanya juga karena kita melihat orang yang berbicara dengan kita itu orangnya tasghir, orangnya saghir atau kecil. Kecil artinya bukan badannya kecil. Artinya kita menganggap dia rendah, atau kita menganggap dia kualitasnya tidak sebaik kita. Dan kadang-kadang tanpa sadar ketika kita bicara dengan seseorang, mungkin secara ekonominya tidak sebaik kita, secara jabatannya tidak setinggi kita, dan kita mulai di kepala kita berpikir ini orang remeh. Nah, ulama menyatakan itu termasuk dalam kata tusa'ir khaddaka linnas.
Memalingkan wajah dari manusia. Jadi kalau kita orangnya orang susah yang ngomong, orang ngomong di sini, ya, oh gitu. Nah itu menganggap orang tersebut tidak seperti kualitas orang lain, atau menganggap dia kecil, atau menganggap taskhir. Allah mengatakan di surat Al-Hujurat, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan satu kelompok mentaskhir, menganggap kecil kelompok lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi mereka yang kalian anggap kecil, Allah mengatakan boleh jadi khairan minhum, lebih baik dari kalian yang menganggap kecil. Jadi kita yang ngaji di Masjid Al-Muhajirin, kemudian kita mulai berpikir masjid lain itu tidak sebaik kita. Itu namanya taskhir, menganggap pihak lain, baik secara kelompok ataupun secara individu, lebih kecil dari pihak kita, itu namanya taskhir. Nah itu termasuk dalam kita wala tusahhir khaddaka linnas, karena kalau kita melihat orang-orang itu sebagai kecil, orang yang lebih kecil dari kita secara kualitas, kebiasaan kita yang kita lakukan adalah kalau ngomong kita gak menghadap dia, kita kasih pipi gitu, renoleh gitu. Itu termasuk dalam kata wala tusahhir khaddaka linnas. Nah ini kita bahas kemarin. Jadi menganggap remeh orang lain termasuk dalam hal ini. Dan ini diantara hal yang diajarkan oleh orang tua kepada anak. Ini diantara hal dalam hidup yang harus diajarkan orang tua pada anaknya. Karena dalam surat Luqman ini kita akan dapatkan poin-poin pendidikan dari orang tua yang harus diajarkan pada anak. Karena sekolah tidak bisa mengajarkan ini, Pak. Sekolah hanya bisa mengajarkan konsepnya saja. Karena anak-anak di sekolah itu cuma dari pagi sampai zuhur atau sampai jam 2, paling lama sampai asar. Sisanya dengan kita semua. Nah itu bagaimana anak-anak melihat tetangga, melihat temannya. Itu di antara pesan penting yang harus diajarkan orang tua kepada anak adalah pesan yang Allah sebutkan dalam pesan Luqman pada anak. Mulai dari awal, insya Allah tadi dibacakan oleh Imam. Ya bunayya la tusyrik billah, dari awal seterusnya. Dan di antara pesan itu adalah kita mengajarkan kepada anak-anak la tusahhir khaddaka linnas. Kenapa? Karena permasalahan di umat hari ini, karena kita melakukan hal ini sadar atau tidak, semua kita termasuk saya karena tanpa sadar. Pentingnya kita ngaji itu untuk di reminder lagi. Ngaji ini sebenarnya nggak ada yang baru, Pak. Yang saya jelaskan ini sudah dijelaskan oleh Ustadz sebelumnya, dijelaskan oleh Ustadz sebelumnya, dijelaskan oleh para ulama sebelumnya. Jadi nggak ada yang baru dalam kajian ini. Tapi kita perlu diingatkan kembali bahwa kita sering lupa. Kalau kita melakukan itu, kalau kita sudah ngaji, kita merasa orang lain itu tidak sekualitas kita. Ketika interaksi dengan orang itu cara kita berbeda. Tapi ketika orangnya lebih mapan dari itu beda lagi. Karena itu masyarakat jadi gak sehat. Kalau yang datang yang secara finansial kuat, biasanya kita lebih banyak dari sisi keuangan itu. Kalau secara keuangan kuat itu dihormati luar biasa. Tapi kalau secara dia miskin itu gak ada penghormatan sama sekali. Harusnya yang kita lakukan tanpa memandang siapapun, la tusahhir khaddaka linnas. Kata Luqman pada anaknya, jangan berikan pipimu kepada, jangan menganggap remeh orang lain, siapapun itu. Siapapun itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang pertama kita bahas di bulan sebelumnya. Yang kedua di ayat ini, wala tamshi fil ardi marha. Kalau yang pertama itu berkaitan dengan pihak lain, Allah fokus dengan pihak lain, kata Allah jangan pernah menganggap remeh pihak lain. Satu. Nah yang kedua ini Allah kembali fokuskan kepada diri kita. Kalau pertama fokuskan pihak lain, lalu tusahhir, orang ngomong jangan dianggap dia itu tidak sekualitas yang kita bayangkan. Kenapa? Walaupun ada orang ini secara ekonomi nggak bagus, secara intelektual tidak bagus, miskin dan sebagainya, dia tetap hamba-Nya Allah. Dengan semua kekurangannya dan dengan semua ikhtiarnya, bisa jadi dia lebih baik dari kita. Kita ini belajar, kita ngaji, kita belajar ngaji kita itu levelnya udah level skor kita 90, Pak. Tapi karena ngaji kita banyak, belajar kita banyak, saking banyaknya sampai titik 90, amal kita nggak kuat ngejar itu. Amal kita masih di titik 60. Ada 20 poin jarak, 30 poin jarak antara amal kita dengan ilmu kita, nggak apa-apa. Tapi ada orang karena keterbatasan ekonominya, takdirnya dan sebagainya, pendidikannya rendah. Kalau ilmu kita 90, ilmu kita cuma 40, Pak. Tapi dari ilmu 40 yang sangat rendah itu yang dia amalkan berapa? 38. Mana yang lebih baik? Jarak dia dengan amal dia dengan ilmunya cuma 2 poin. Jarak kita dengan ilmu kita sampai 30 poin. Bisa jadi orang-orang yang tidak lebih tahu dari kita bisa lebih baik dari kita. Sama, Pak. Ustaz-ustaz kayak saya, kalau nggak ada podium, nggak ada mimbar, saya dan antum persis sama kita.
Sama-sama berharap ampunan Allah, berharap ridho Allah. Saya kelihatan bagus karena ada meja aja Pak, karena saya ngomong. Sisanya kita semua persis sama. Kita semua bersama. Kalau saya terkenal di sosial media itu karena sosial media, dihilangkan sosial media, hilangkan mimbar, saya, bapak-bapak semua persis sama, nggak ada beda. Apa yang kita sombongkan? Bapak ada yang jabatannya lebih tinggi dari yang lain, dihilangkan jabatan itu, bapak dan orang lain persis sama. Hapus jabatan itu, kita semua persis sama. Maka Allah menanamkan di sini tentang orang lain, la tusahir khaddaka linnas, itu satu. Yang kedua, Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan maraha. Apa ini kata maraha? Kita perlu dalam. Kata maraha atau al-marh dalam bahasa Arab artinya farhun wal iftikhar. Farah itu sangat bahagia, sangat senang. Tapi dia bukan saja bahagia. Kalau farah itu cuma satu kebahagiaan, tapi iftikhar. Dan saking bahagianya dia mulai merasa jumawa. Kalau kita kan sebenarnya sombong. Nah, kalau tadi yang pertama tadi kita menganggap orang lain lebih kecil dari kita. Yang kedua mungkin kita nggak menganggap orang lain lebih kecil dari kita. Kita menganggap punya rasa jumawa dalam hati. Bodoh amat siapapun itu, mau kaya mau miskin, buat saya sama saja. Kan ada orang yang seperti itu. Kalau tadi masalah dia bedakan orang kaya dan miskin, beda perlakuannya. Orang jabatannya tinggi dan rendah, beda perlakuannya. Nah ini orang sudah baik, perlakuannya kepada orang yang sama, tapi problemnya pada dirinya. Dia tamshi fil ardi, berjalan di muka bumi, maraha. Maraha itu merasa dia lebih baik dari yang lain, juga problem. Kalau sebelumnya dia melihat orang lain, kelompok tertentu lebih baik dari kelompok tertentu. Nah kalau ini dia punya rasa jumawa sendiri, itu marah. Dan di dalam kamus juga disebutkan, kamus bahasa Arab, al-marh, syiddatul farh, sangat senang, sangat bahagia, wan nasyat, saking sangat bahagianya. Itu kalau anak-anak sangat bahagia gitu. Sebagian anak-anak, saya kan dulu SD loh. Sebagian anak-anak itu kalau bahagia itu joget-joget, jungkir balik, salto, macam-macam yang dia lakukan. Oh makasih ya Pak ya, dulu jungkir balik ya. Kita kasih sesuatu di masjid tuh kan, sampai dia salto, sampai teriak-teriak teman-teman. Itu marh. Marh itu mengeluarkan reaksi hatta yujawizu qadrahu, sampai melampaui kadar seharusnya. Itu marh. Dengan kata lain, marh itu artinya juga reaktif. Jadi kata al-marh itu dalam bahasa Arab syiddatul farhi wan nasyat, terlalu bahagia sampai dia terlalu aktif, sampai melewati batas yang seharusnya. Jadi bersifat reaktif, impulsif. Allah mengatakan janganlah berjalan di muka bumi. Nah, kalau berjalan itu bukan saja jalan kaki, bukan saja jalan kaki, artinya jangan sampai kita hidup dalam kehidupan kita. Kan kadang-kadang kita nggak berjalan, kita duduk saja. Tapi jangan sampai kita hidup dalam kehidupan kita terlalu reaktif. Permasalahan kita dapati dan jawaban kita, tindakan kita terhadap masalah itu langsung reaksi nomor satu. Kalau masalahnya jelek, langsung wah teriak sejadi-jadinya. Baru dapat info, wah teriak sejadi-jadinya. Nah, itu reaktif. Ini banyak pada ibu-ibu nih. Kadang-kadang masalah tidak seburuk itu, tapi ketakutannya luar biasa. Apalagi sebelumnya dia sudah baca informasi di sosial media tentang hal-hal buruk. Misalnya ada informasi sosial media tentang seorang suami yang berangkat kerja selingkuh dan sebagainya. Nah ketepatan malam itu suaminya pulang terlambat. Ada macam-macam. Kemarin ada kisah suami selingkuh, terus selingkuhannya dibunuh, dimasukin ke dalam koper. Nah, ada ibu-ibu yang memang suaminya baru beli koper karena mau berangkat haji besok. Dia pulang bawa koper, udah panik lah, itu reaktif. Itu reaktif. Ini lebih banyak pada perempuan. Ada pengajaran ini, ajaran dari orang tua secara umum, orang tua kepada anak, baik anaknya laki-laki ataupun anaknya perempuan. Ketepasan dalam kisah ini, kisahnya adalah anaknya Luqman itu laki-laki. Tapi ini berlaku buat anak manapun. Kita kan juga anak manusia. Setua apapun kita kan, kita tetap anak manusia. Nah yang terjadi, apa yang terjadi ketika mendapatkan sebuah berita, ini reaksinya langsung meledak. Itu termasuk dalam marh. Dan juga termasuk dalam kata marh itu wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah jalan di muka bumi dengan marh itu. Itu berjalan di muka bumi mengerjakan sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Nah ini banyak terjadi nih Pak, terutama sekarang. Atau seorang ayah itu harus menanamkan pada anaknya hidup harus punya tujuan. Kenapa? Kalau anak hidup nggak ada tujuan,
Kalau anak itu hidupnya bagus, pendidikannya bagus, ekonominya bagus di hari dewasa, tapi tujuannya tidak jelas, akhirnya waktunya, hartanya kepake untuk hal yang sia-sia. Hari ini rame, Pak. Rame orang-orang dewasa yang melakukan pekerjaan anak-anak, ngumpulin berbagai macam mainan itu. Apa namanya, action figure, dikumpulin kecil-kecil, harganya satu itu bisa 200.000, 500.000 tuh. Itu satu lemari isinya penuh tuh, udah berapa ratus juta tuh isinya. Dan dibangga-banggakan itu, diposting sosial media, dibanggakan, followernya banyak-banyak ngikutin. Apa guna semua itu? Hidup yang mulia ini, hidup yang Allah berikan cuma sekali ini, apakah dihabiskan untuk itu? Saya tidak mengatakan halal atau haram, teman saya mau bahas kita tuh hidup ada tujuan. Tamshi fil ardi maraha, berjalan tanpa ada tujuan. Berjalan itu tujuannya nggak jelas, yang menentukan cuma perasaan saja. Hari ini ada orang yang tujuannya apa? Tujuan hidupnya dia lakukan apapun hanya untuk diposting di sosial media, dapat like, dapat komen, subhanallah, udah cukup. Nah itu masalah itu, tamshi fil ardi maraha, reaktif. Artinya hidupnya terobsesi hanya untuk membuktikan ke orang lain. Anak-anak sekarang banyak penyakitnya begitu, Pak. Saya dulu kerja di kantor, saya punya staff tuh. Beberapa orang staff saya semuanya fresh graduate, baru lulus kuliah. Apa staff itu? Dan berarti kan saya temenan sama dia, di kontennya dia saya simpen. Jadi setiap malam saya baca story WhatsApp-nya itu setiap malam dia ke MOI atau Mall of Indonesia di Jakarta tuh. Dan kantor saya dulu di Karet. Karet itu dekat, nggak jauh dari Bundaran HI. Nah termasuk mall elit di Jakarta namanya Mall Indonesia. Saya nggak pernah ke sana, Pak. Sekalian saya pasti meeting. Saya nggak pernah belanja ke sana. So belanja saya lihat baju, lihat bajunya bagus dan harganya takut. Baju bagus nih, masya Allah. Menurut saya, padahal harganya pun nggak cocok buat saya. Nah itu staff saya. Ini staff saya. Setiap hari, setiap sore itu ke mall, bikin story. Ini saya aja ngobrol. Kan perempuan cewek semua anak-anak itu. Mana, Pak? Mana? Ke mall, Bang. Ke mall, Pak Rian. Oh, ada acara, Pak? Oh, nggak ada, Pak. Jalan-jalan aja. Posting sosial media. Oh gitu. Saya cuma dengar ceritanya. Jadi anak-anak ini berpikir, kalau saya tidak posting di sosial media, teman-teman saya akan mengira saya sudah mati. Artinya hidup, karena bagi itu ada kebahagiaan dengan memposting itu. Oke, silahkan kalau bagi, tapi kalau hidup sampai malam-malam, itu pulang kantor udah jam 5, jam 4 harusnya, karena kalau lembur sampai jam 5. Jam 5 maksain ke MOI itu, ke Mall of Indonesia. Nah, nyampe di sana, arah saya itu lumayan macet juga. Nyampe di sana cuma foto-foto saya, pulang nanti jam 8, jam 9. Gak beli apa-apa, cuma foto-foto, paling beli snack, duduk makan di cafe. Itu termasuk jalan tanpa tujuan gitu. Hidup gak punya tujuan. Nah, itu terjadi pada anak-anak yang berkualitas tuh, Pak. Itu yang contoh yang berkualitas, pendidikannya bagus, lulus kuliah langsung dapat pekerjaannya di kantor pemerintahan, itu contoh anak berkualitas. Yang gak berkualitas yang lebih parah lagi. Mabok, luntang lantung, gak jelas. Akhirnya itu gak jelas, Pak. Hidup gak jelas, sekolah gak mau, kerja juga gak mau. Itu anak-anak tuh kalau gak mau sekolah, langsung aja kerja. Pilihannya dua, kalau dia gak mau sekolah, mungkin gak apa-apa sama bapak gak sekolah, mulai besok gak bapak kasih jajan. Kamu harus kerja. Kalau dapat jajan, cuci mobil, kasih 20.000, atau kasih 30.000. Cuci motor, dapat 15.000. Dia lakukan, dia merasakan hidup itu tidak segampang itu. Anak-anak malas banget, kasih pekerjaan. Kalau nggak, jangan kasih jajan. Dia merasakan kehidupan itu. Kalau tidak, akhirnya nih anak akan tumbuh menjadi anak yang pemalas, nanti jadi masalah di masyarakat. Kerjanya apa? Malakin orang, Pak. Diri, setiap belokan jalan diri nagih duit. Kalau nggak dikasih duit, dibaret tuh mobil. Itu nyusahin orang. Kenapa nggak cari pekerjaan? Badan sehat, fisik sehat, badan segede gitu, cari pekerjaan. Gak apa-apa, tukang cuci piring dari sekarang gak apa-apa. Karena hidup itu dibangun bukan dengan tujuan, akhirnya hidup gak jelas waktu. Atau anak ketika tidak kan ada anak yang gak minat ketika masuk SMA, lulus SMA gak minat mau kuliah. Oke, kalau gak mau kuliah gak apa-apa. Terus mau ngapain? Ajak ngobrol yang benar. Apalagi kalau dia laki-laki, gak minat kuliah, Pak. Oke, setelahnya mau ngapain? Mau usahanya apa? Biar bapak bantuin. Kalau kita penyelidik, kita bantuin, kasih modal. Coba bikinlah planning usaha, proposal ke bapaknya itu yang masuk akal proposal. Ya planning modal. Dia harusnya nggak memaksa untuk kuliah. Kalau dia nggak kuliah, bisa jadi dia mulai bisnisnya di umur 16-17 tahun. Orang-orang, saya itu orang Padang, Pak. Saya itu besar dengan orang-orang pebisnis. Kata orang Padang itu, kata abang-abang saya bisnis itu. Kalau bisnis itu ya 4 tahun pertama itu kalau udah balik modal, udah buntung, Pak.
Jangan berpikir 4 tahun buka bisnis terus untung, enggak. Itu cuma ada di motivasi bisnis saja. Aslinya 4 tahun pertama itu kalau udah balik modal dan usaha tetap jalan itu masih untung. Kapan kita ngomong untung? Tahun keempat atau tahun kelima itu baru cuan. Kalau anak-anak mulai dari sejak SMA, teman-temannya lulus dari kuliah, dia sudah mulai cuan di kantor, di tokonya, di pekerjaan. Teman-temannya lulus kuliah baru cari pekerjaan, dia udah bisa cari karyawan. Tambah satu karyawan untuk di depan nih, front line. Itu bisa. Yang penting anak-anak itu hidup ada tujuannya. Nah hari ini yang terjadi, banyak orang tua membiarkan anak-anak hidup tanpa tujuan. Kasih HP, kasih game, kasih itu. Udah gede Pak. Suara sudah berubah, sudah balik, dibilang anak-anak gak bisa, karena suaranya sudah suara bapak-bapak. Dibiarkan begitu saja, tanggung jawab orang tua. Jangan kasih jajan. Atau kalau perlu, tinggal di masjid. Nggak mau hadirin. Kalau mau duit, tinggal mau hadirin, bersihin WC-nya. Bapak kasih jajan tiap hari 20.000. Tapi WC harus bersih ya, karena kan kita ngecek 5 kali sehari. Kita cek WC, oh dibersih ya anak saya, kasih 20.000. Bagus. Dia merasa katanya anak laki-laki, kenapa? Dia akan mimpin keluarga nanti. Dia akan leading nanti. Kalau enggak, yang hadir hari ini anak laki-laki yang kasihan tuh istri potong-panting kerja cari uang, dia santai-santai, dia nggak merasa gak ada yang salah. Nggak apa-apa istri bantuin suami, oke, nice, nggak ada masalah, itu kemudian buat istri. Tapi kalau suaminya merasa nggak bersalah, problem gitu. Masalah besar, suami itu akan jadi teladan bagi anak-anaknya. Bapak punya cucu itu kan teladannya anak laki-laki bapak. Kalau dia nggak bisa dikasih contoh itu bukan ceramah Pak. Contoh itu contoh kehidupan sehari-hari. Ceramah ini bisa dilatih Pak. 2 hari udah bisa jago ceramah. Bisa, saya bisa bikin kursusan 3 seminggu jago ceramah udah bisa. Tapi mau praktekkan apa yang diceramahkan, saya juga jungkir balik praktekkan apa yang saya ceramahkan. Itu nggak gampang dan keluarga akan melihat setiap hari. Nah, la tamshi fil ardi maraha, termasuk di antara maknanya itu adalah jangan melakukan pekerjaan, jangan berjalan di muka bumi itu nggak jelas tujuannya. Hanya untuk mengejar marah, mengejar reaksi yang muncul dalam perasaan, dalam hati, dikejar sendiri. Oh biar happy posting kemana-mana, bela-belain jalan keluar negeri hanya untuk posting, hanya untuk pamer. Kemudian cari duit lagi, bukan itu yang dicari. Nah, seorang ayah, orang tua harus menanamkan nilai itu pada anak-anak. Itulah tamshi fil ardi marah. Juga termasuk wala tamshi fil ardi marah ini adalah karena marah itu sangat bahagia dan saking bahagianya karena apa? Iftikhar, karena ada rasa dia lebih baik dari yang lain. Dan kalau orang sudah punya rasa lebih baik dari yang lain, dia punya satu mentalitas ini. Mentalitasnya apa? Mentalitas berharap dimuliakan, berharap diservis, berharap dia dilayani. Mentalitas. Ini termasuk tamshi fil ardi marah. Hidupnya jalan di muka bumi tujuannya apa? Supaya orang hormati saya. Karena marah itu satu diantaranya senang, diantara maknanya iftikhar, jumawa, sombong. Dia merasa lebih baik dari yang lain. Konsekuensinya apa? Kalau saya lebih baik dari yang lain, orang di bawah saya. Kalau orang di bawah saya, maka orang harus menghormati saya. Orang yang kayak gitu gampang stres, gampang baper. Orang harus melayani saya, orang harus hormatin saya dan lain sebagainya. Itu susah hidupnya Pak. Dan orang kayak itu akan bikin susah masyarakat. Ini orang ini kalau datang bikin repot itu. Ada aja dikomplain. Itu tamshi fil ardi marah. Itu tugas orang tua kan. Hidup dengan pikiran ini itu bikin stres Pak. Kita tuh hidup senyaman kita ya. Kalau kita bisa kerjakan sendiri. Kalau bisa ambil sendiri. Gak perlu suruh orang lain. Harus ada orang yang nyiapin saya, harus ada orang yang nyambut saya. Gak usah berpikir begitu. Kalau kita mulia, orang akan sambut kita sendiri. Gak usah dikarang-karang. Gak usah merasa-rasa. Kalau memang aslinya kita baik dan mulia, orang dengan senang hati tanpa disuruh akan memuliakan kita. Itu sudah naturalnya manusia Pak, sifat asli manusia. Kita kalau bertemu dengan orang mulia, kita kan bawaan kita sendiri akan memuliakan dia. Gak usah digambar-gambarkan. Nah, la tamshi fil ardi maraha, termasuk diantaranya jangan jalan di muka bumi, jangan desain kehidupanmu hanya untuk berharap dimuliakan orang lain. Itu masalah besar. Karena masalahnya bukan di dalam dirinya saja, itu gampang stres. Itu kalau orang sekarang bilang itu namanya itu ini. Biasa orang punya jabatan tiba-tiba nggak punya jabatan. Sindrom post power syndrome. Kemana-mana dia berharap dimuliakan. Itu ketika kita pegang jabatan, nggak usah berharap dimuliakan. Karena suatu saat kita nggak akan dimuliakan orang, jadi kita nggak perlu baper juga.
Dan ketika kita bos, kalau mentalitas wala tamsyil ardi maraha, itu karyawan senang dengan kita. Dia mesti nggak berharap memuliakan. Dan kalau karyawan senang dengan kita, karyawan itu justru berharap memuliakan bosnya, karena bosnya nggak ingin memuliakan. Jadi Islam itu mengajarkan bagus. Orang memuliakan kita karena murni, karena hatinya bagus. Tapi kalau orang memuliakan kita karena gak enak, ini orang minta kalau duduk harus kursi tertentu, minum harus gelas tertentu, harus minuman tertentu, jumlah kopinya harus tertentu, jumlah, kalau mau tertentu semua minta tolong istri yang bikinin. Bu, tolong bikin kopi sama ceramah. Kopi saya tahu kan takarannya 3 sendok kopi, nanti gulanya mungkin satu sendok teh. Akhirnya sekian, dibikinin, udah spesialis itu. Nah karena itu istri itu fungsinya begitu, Bu. Seorang suami jungkir balik di luar rumah, itu lelahnya suami di luar rumah itu macet sekian jam, bolak balik macet, mau berangkat macet bertubi-tubi, masya Allah. Saya alhamdulillah tempat saya ngajar itu dekat, nggak harus pakai helm, nggak jalan raya, malah jalan kecil sampai di sekolah tempat saya ngajar. Saya pernah, Pak, isi kajian daerah Braga pagi-pagi, berangkatlah saya pagi, Pak. Itu macetnya, bismillah, masya Allah. Nah itu bapak-bapak yang tinggal di sini, kerjanya di daerah Braga sana, daerah Pusdani sana, itu menghadapi tiap hari itu saya pikir. Ini bapak-bapak pahalanya lebih besar dari saya. Belum kerja udah stres. Kalau saya mungkin kerja, lihat ada masalah baru stres. Ini bapak-bapak masih berangkat udah stres belum. Bolak-balik begitu. 8 jam kerja macam-macam tuh, disiput sana, siput sini, fitnah sana, fitnah sini, target nggak sampai, kerjaan nggak selesai dan sebagainya. Stres kan? Stresnya para suami itu, ibu-ibu. Stresnya habis-habisan babak belur itu, pulang dia ke rumah, istrinya nanyain, mau dibikinin teh apa kopi. Pertanyaan yang cuma 8 detik itu menyembuhkan lelah sama 8 jam. Betul gak, Pak? Itu saktinya seorang istri itu. Nah hari ini tugas mulia istri yang sehebat itu dianggap remeh hari ini. Ngapain kita ngasih teh buat suami? Gak mau ngasih teh buat suami, tapi di kantornya bosnya suruh bikin teh, dia bikin teh itu. Bukan buat bosnya, buat tamu bosnya 10 orang, bikinnya 10 orang. Bagian suami gak mau bikin. Nah masalah juga. Hari ini kadang-kadang istri itu perlu belajar gimana jadi istri yang benar, biar rapi dunia ini. Karena suami itu bekerja pontang-panting di luar rumah, pulang ke rumah itu 8 jam, 9 jam, 10 jam bekerja berdarah-darah. Itu bisa diobati dengan pertanyaan yang cuma 10 detik. Mau dibikinin teh apa kopi? Sepuh semua penyakit itu, Pak. Semua lelah itu kita babak belur di kantor itu sembuh. Di pasar kita jualan gak dihormati orang, gak ada yang laku sama sekali, sembuh dengan 10 detik pertanyaan. Itu saktinya seorang perempuan. Hari ini perempuan tidak menggunakan kesaktiannya. Tidak menggunakan kesaktiannya. Kalau perempuan sudah melakukan itu hebatnya lagi, dia bisa bisikkan apapun ke kuping suaminya. Kebijakan level negara bisa berubah gara-gara bisikan seorang perempuan. Hari ini perempuan gak menggunakan itu, dianggap itu dapur, sumur, kasur itu yang membuat laki-laki itu bisa menjadi budaknya perempuan. Ini kalimat seorang perempuan di Arab, dia mengajarkan kepada putrinya begini. Ketika putrinya memiliki, ini tokoh, saya lupa namanya, tokoh di Arab di zaman Nabi. Dan kalimat dia hadir sebelum Nabi Muhammad berdakwah. Tapi dia dimuliakan se-Arab. Perempuan dimuliakan itu jarang di Arab. Itu muliakan. Dia berikan nasihat kepada putrinya ketika putrinya akan menikah. Nah, kalau kamu menikah dengan suamimu, kamu berlakulah seperti seorang budak kepada tuannya. Kamu budak, suamimu tuan. Karena berpikiran hanya dengan itu caranya kamu akan membuat suamimu jadi budak dan kamu tuan. Kalau ibu-ibu sekarang berpikir bagaimana supaya suami itu bisa nurut sama apa yang saya katakan, dia coba mengontrol suaminya, gak mempan, Bu, gak akan mempan. Kalau mempan depan doang, yakinlah. Kita itu milih antara dua. Kalau istri itu mencoba mendominasi suami, pilihannya suaminya dua. Satu, suaminya jadi pengecut, gak berani ngapa-ngapain, sama tukang parkirnya takut. Atau yang kedua, suaminya jadi pembohong. Ibu tinggal pilih salah satu dari dua, gak ada yang ketiga setahu saya, gak ada. Gimana cara melakukan suami? Cuma satu, Bu. Berikan servis terbaik, dia akan sayang kepada istrinya luar biasa. Udah, berikan saja. Itu kata, saya lupa nama seorang tokoh di Arab itu, di Mekah pada hari itu. Dia mengatakan, berlakulah seperti seorang budak kepada suamimu, pada tuannya. Agar apa? Kelak suamimu kepadamu akan sayang sampai pada level dia seperti budak kamu saking sayang. Nah hari ini perempuan disuruh melunjak kepada suami, gak akan ada. Akhirnya korban ya keluarga gitu.
Anak-anak melihat di rumah tangga ini yang memimpin ayah saya, kok ibu saya yang ngatur ayah saya. Anak laki-laki akan tumbuh jadi pengecut dan anak perempuan akan tumbuh jadi dominan lagi. Udah gitu aja terus tuh. Keluarga gitu aja terus. Gak berubah-ubah. Nah, jadi kita kembali sini wala tamshi fil ardi maraha, artinya jangan berharap dimuliakan. Nah, baru Luqman mengatakan wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Baru terakhir ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai, Allah tidak mencintai, berarti Allah membenci. Siapa yang Allah benci? Kulla mukhtalin fakhur. Setiap orang yang mukhtal dan fakhur. Apa itu mukhtal dan fakhur? Nanti kita bahas. Kita perlu tahu kalimat ini innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36 dan Al-Hadid ayat 23. Tapi di ayat yang lain Allah yang langsung sebutkan sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang mukhtal dan orang yang fakhur. Di ayat lain Allah yang sebutkan. Di ayat ini Luqman yang ngomong, direkam sama Allah, dicuplikan dalam Quran. Artinya ini penting kita pahami. Dan mukhtalin fakhur, pertama ada dua sifat, ada mukhtal, ada fakhur. Kata mukhtal dari kata ikhtala, asal katanya khail. Khail itu sekarang jadi bahasa itu khayal, khayalan bahasa Indonesia. Kata khail awalnya maknanya khail itu artinya kuda binatang, kuda tunggangan. Kenapa khail itu bisa menjadi khayal? Khail itu kuda karena orang Arab dulu terobsesi dengan kuda. Kayaknya dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya laki-laki itu terobsesi dengan kendaraan, Jadi dulu itu orang Arab kalau sudah ngomong kuda, langsung fokus semua bapak-bapak lagi duduk-duduk, gak jelas lihat langit, lemparin keriki, main kayu kan. Betul, ada kuda bagus tuh baru datang, itu langsung ngobrol. Itu khayal, kuda itu bahasa Arabnya khayal. Dan orang Arab sangat terobsesi dengan kuda sampai pada level kalau dia itu punya obsesi, punya imajinasi sesuatu, tapi berharap kuda. Jadi kayaknya laki-laki nggak berubah dari zaman dulu. Sekarang itu kan anak-anak muda itu kan pikirannya kan pengen modif motor, modif lagi motor ini, beli motor baru keluar. Kalau gajinya nambah, gaji naik, pindah dari motor ke mobil, tetap aja kendaraan. Fungsi motor, fungsi mobil, fungsi yang persis sama dimiliki kuda, mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat lain dan membuat kita gagah ketika mengendarai. Kayak laki-laki dari dulu tuh penyakitnya persis sama. Nah dari situlah ada kata khayal. Kata khayal atau imajinasi. Kenapa? Karena orang Arab dulu kalau berimajinasi dia mikirkan kalau saya punya kuda yang saya punya itu kuda yang tingginya sekian, bulunya hitam semua atau putih semua, kekuatannya sekian, itu jadi khayal. Nah dari kata kuda itu orang Arab tuh obsesi menggambarkan, membayangkan sesuatu. Nah itu jadi khayal sudah menjadi bahasa Indonesia, jadi khayalan, kuda yang indah. Nah kata mukhtal itu orang yang dia punya khayalan tentang dirinya sendiri, itu mukhtal. Dia punya persepsi tertentu tentang dirinya. Kalau kata khayal, biasanya orang menghayalkan sesuatu, itu khayal. Saya menghayalkan, kalau saya punya mobilnya besar tapi bensinnya irit, bisa pakai pertalite. Nggak ada mobil kayak gitu. Kalau dia menghayalkan, kalau ada itu kayaknya bisa 4-wheel drive gitu kan. Dia menghayalkan itu. Nah tapi ini mukhtal, orang itu berkhayal sesuatu bukan tentang mobil, tentang dirinya. Ini masih sambungan yang tadi. Satu, dia menganggap orang lain kecil. Dia menganggap orang lain lebih rendah, tidak sespesial dirinya. Yang kedua, dia menganggap dirinya spesial. Dia menganggap dirinya marah, dia punya rasa jumawa dengan dirinya. Nah, rasa jumawa pada diri ini naik ke level berikutnya menjadi mukhtal. Dia punya khayalan, persepsi tertentu tentang dirinya. Atau dia punya pikiran bahwa orang lain memandang saya sebagai orang tertentu. Ketika saya masuk ke masjid ini, seluruh jamaah muhajirin melihat saya pasti orang ini pasti menganggap saya seorang alim, seorang soleh, dan seorang yang sakti. Sejak saat itu saya berpikir semua orang mengira saya begitu, itu mukhtal. Itu mukhtal. Allah katakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin. Allah tidak menyukai setiap orang yang mukhtal itu. Dan ini urutannya penyakitnya urutan yang tadi, memang lebih parah yang ini, Pak.
Dia sudah punya persepsi, dia berpikir orang itu akan mengira saya orang seperti ini. Dan sejak itu dia bisa hidupnya seperti yang dibayangkan orang. Kalau bahasa anak sekarang itu namanya personal branding. Bahasa sekarang, dia branding nggak? Ini ada orang nanya saya, Ustaz, boleh nggak sih Ustaz kalau kita di sosial media itu kita personal branding kan diri kita sebagai seorang ustaz. Saya bilang kalau ente harus personal branding itu mendesain, membuat isi sosial medianya, semua gaya bahasanya, gaya dia berpakaian dan sebagainya sesuai dengan keinginan dia. Kalau personal branding sebagai seorang ustaz, dia bukan ustaz. Kayak dia di sosial medianya isinya kutipan ceramah, kutipan ayat Quran, kutipan hadis, penampilannya kemana pergi dibikin soleh dan sebagainya. Bergaya seperti itu, supaya dia berharap orang lain menilai dia persis seperti itu. Itu personal branding namanya hari ini. Orang nanya, anak muda nanya, saya aktif sosial media Pak, saya membina beberapa sosial media besar itu. Itu nanya ke saya, boleh nggak seorang itu personal brandingkan dirinya sebagai ustaz? Saya bilang kalau ente harus personal branding diri ente sebagai ustaz, berarti ente bukan ustaz. Yang nggak usah pura-pura. Jadi saja biasa, santai saja. Nah itu personal branding. Banyak anak lain dia desainkan dirinya sebagai pasangan couple, pasangan ideal di rumah tangga. Jadi di story bagaimana dia mendidik anaknya, aslinya nggak kayak begitu. Nah, mukhtal dia hidup di alam khayalnya. Obsesi dia bagaimana supaya followernya mengira keluarga kami kayak begini. Dia tenggelam dengan dimensi yang lain dalam hidupnya. Aslinya nggak kayak begitu. Kejadian, Pak. Kejadian. Sampai ada seorang anak tuh muak dengan bapak dan ibunya. Kenapa? Bapak dan ibunya dikenal di sosial media itu sebagai couple suami istri yang ideal. Anaknya nggak suka dengan itu. Kenapa? Setiap hari bapak ibu saya tuh main HP, Ustaz. Tiap hari main HP. Saya masuk ke rumah itu kayak nggak punya orang tua. Ibu aja main HP. Tapi di sosial media yang terbranding adalah bapak dan ibunya itu seperti satu couple idaman. Semua anak muda berharap kalau nikah bisa seperti itu. Aslinya enggak, itu mukhtal. Ini penyakit jiwa hari ini, Pak. Itu mukhtal. Dia sudah punya, kalau di ilmu psikologi namanya false perception. Punya persepsi yang salah tentang dirinya sendiri. Jadi dia tidak melihat dirinya sebagai orang asli, tapi tenggelam dalam imajinasi. Saya karena terlalu sering ceramah, saya mulai berpikir saya orang istimewa di Bandung ini. Dan saya berpikir semua orang anggap saya istimewa. Ada orang yang gak kenal saya sama sekali, dan saya mulai tersinggung. Betul Pak, saya merasakan itu, Masya Allah. Saya berada di komunitas yang sangat baik, sangat baik. Dan komunitas itu kalau menghormati guru itu luar biasa, karena memang mereka ngaji. Takrim kepada guru, karena Rasul mengajarkan itu. Laisa minna, kata Allah, tidak termasuk di antara kelompok kami. Man lam yarham shaghirana, yang tidak sayang kepada yang kecil. Wala yuwaqqir kabirana, dan tidak hormat pada yang tua. Wala ya'rif li 'alimina haqqahu, dan tidak tahu akan hak-haknya ahli ilmu. Kalau nggak paham dengan tidak bisa sayang pada yang kecil, tidak bisa hormat pada yang tua, dan tidak tahu haknya ahli ilmu, itu tidak termasuk kelompok Nabi. Gitu. Nah akhirnya komunitas itu saya diberikan Masya Allah kebaikan luar biasa. Sampai sekarang saya malu sendiri. Makan, diantarkan. Sampai suatu ketika saya ketemu sama teman lama. Dia ajak saya ke restorannya yang dia kelola di Lembang sana. Ya, ikut restoran saya di Lembang. Oh iya, ayo Pak, ikut sana. Sampai di Lembang makan. Saya lupa kalau teman saya ini bukan orang komunitas saya. Pas makan dia sendok nasi. Biasanya saya tiap nyendok pasti saya sedokin duluan dikasih. Oh ya makasih ya. Saya terbiasa dengan itu. Itu jadi mentalitas saya Pak tanpa saya sadari. Ketika sama abangnya teman lama saya, dia sendokin nasinya kebanyakan. Saya bilang, bang gak usah kebanyakan bang. Terus dia lihat ke saya, terus dia lihat ke nasi, dia tambahin lagi. Terus setelah itu dia ambil lauk dan sebagainya, terus dia minggir, terus dia makan sendiri. Ternyata itu nasi buat dia, bukan buat saya. Karena saya terlalu sering servis, saya berpikir semua orang menservis saya. Dan bagi teman lama saya tidak sespesial itu. Paham ya? Saya sudah kegeeran, dia ngambil nasi, saya pikir dia akan ngambilin nasi buat saya. Karena biasa saya terlambat seperti itu. Gak ada salah, itu betul. Kalau kita menghormati ulama itu seperti itu harusnya. Hari ini orang berani ngomong lancang ke majelis ulama Indonesia, kumpulan ulama semua. Itu lidah itu tak jauh nanti di akhirat. Betul, tapi bagi kita yang guru ini nggak usah merasa spesial. Nah penyakitnya karena saya terbiasa seperti itu, saya ketemu teman lama, dia sendok nasi tuh, nyendok nasi ke piringnya. Saya pikir dia nyendokin buat saya. Karena biasanya terlalu sering seperti itu, saya sendokin, oh ini sob. Saya nungguin tuh. Ternyata sebanyak enggak, saya enggak banyak, saya makan saya enggak sebanyak itu. Dia diam aja.
Dia saya bentar terus nginep lagi. Yang bilang terus dia makan sendiri. Saya kegeeran, saya apa? Saya mukhtal. Saya hidup di alam khayal saya. Saya berpikir orang sebandung ini adalah orang yang akan ngambil nasi buat saya duluan. Itu berlaku di tempat saya ngajar, tapi nggak berlaku di luar sana. Itu mukhtal, Pak. Kadang-kadang kita berpikir gitu. Kita biasa punya jabatan tertentu di kantor kita, karyawan kita servis kita terus. Ya sampai di kampung kita bukan siapa-siapa. Pulang kampung lebaran nggak servis, kita udah baper duluan. Kita yang repotin diri karena kita mukhtal, kita hidup di alam khayal kita. Kita nggak sespesial itu di mata semua orang. Di orang tertentu kita istimewa mungkin, tapi di rata-rata 7 miliar manusia di muka bumi. Dari 7 miliar itu hampir semuanya tidak menganggap kita spesial, Pak. Kita mungkin spesial di mata 1.000 orang saja paling banyak. Sisanya 6 miliar sekian tidak menganggap kita orang biasa saja. Itu mukhtal. Allah mengatakan kata Luqman, Allah tidak mencintai orang yang mukhtal. Orang yang punya mukhtal alam khayalnya sendiri. Dan dia berpikir dunia seperti itu. Ya. Coba kita lepas semua yang kita miliki, Pak. Jabatan kita, posisi kita, harta kita, dan kita dengan orang lain sama, persis sama. Kita mau sekaya apapun, letakkan jabatan kita, letakkan ini, dan kita dengan tukang beca, dia letakkan jabatan kita sama. Hanya 2 orang hamba Allah saja. Siapa yang lebih mulia, yang lebih bertakwa, selesai urusan itu. Kalau kita mentalitas seperti itu, hidup kita gak gampang stres, happy. Karena gak dimuliakan, ini saya hamba Allah, dia hamba Allah juga, kenapa harus ini? Gak ada masalah. Nah ini bukan berarti anak-anak tidak muliakan orang tua ya. Tugas anak-anak wajib muliakan orang tua ya. Jangan berarti, oh enggak. Ini buat kita yang punya posisi tertentu, jangan mukhtal, jangan punya persepsi orang lain orang enggak, santai saja. Kalau kita hidup seperti itu, kita berpikir khayal, artinya kita berharap semua orang servis kita. Ketika orang enggak melayani kita mulai baper. Padahal kita mulai jelek-jelekin orang itu. Artinya hidup berantakan, kerjaan banyak, Pak. Tugas itu banyak, Pak. Orang enggak bisa sholat di Bandung ini banyak. Banyak kerjaan yang harus kita lakukan. Kita hidup dalam hal itu mukhtal. Nah kemudian yang kedua kata Allah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Fakhur ini apa? Kata fakhur itu dari kata fakhr. Kata fakhr itu orang Arab sebenarnya berbangga diri. Orang Arab mengatakan nakhlatun fakhur. Ada pohon kurma itu disebut orang Arab, ini pohon kurma jenisnya jenis kurma fakhur. Apa itu pohon kurma jenis fakhur? Azimatul jaza' ghalizatus sa'af. Kurmanya itu pohonnya besar tinggi, pohon kurma. Dan dia punya pelepah kurma yang tebal-tebal. Nah, pohon kurma yang fakhur itu ketika diambil kurmanya enggak manis. Jadi kalau kita punya kopong, Pak, bentuknya gagah. Nah, terjemahan yang pas untuk kata fakhur itu tong kosong nyaring bunyinya. Sebenarnya dia besar, gagah, tapi kosong, kompong, nggak ada apa-apa. Itu kata fakhur. Orang-orang menyebut fakhur itu sesuatu yang kelihatan indah. Kadang-kadang orang menyebut kata fakhur itu untuk onta. Kalau ada onta itu kelihatan onta setelah melahirkan, itu kelihatan badannya gemuk dan kayak dia punya banyak air susu. Onta itu. Nah, yang punya onta berpikir, wah ini onta ini banyak susu. Ketika diperas sedikit susunya, itu disebut onta yang fakhur. Dari tampilannya badannya gemuk, sehat, besar, dan kelihatan dia habis melahirkan, dan kelihatan dia itu punya air susu yang banyak. Pas diperas sama pemilik onta itu susunya, nggak ada susunya, dikit. Orang Arab sebutnya onta yang fakhur. Onta yang fakhur artinya onta apa? Kelihatannya keren, tapi nggak ada isinya. Nah, masalah terakhir dari orang seperti ini, satu, dia tusa'ir khaddaka linnas, dia menganggap orangnya lebih kecil dari dia. Wala tamshi fil ardi maraha, kemudian dia mulai berjalan di muka bumi dengan persepsinya sendiri. Kemudian dia menjadi mukhtal itu dia berpikir orang lain memandang saya seperti ini. Dan terakhir Allah mengatakan dia itu fakhur, kelihatannya dia mempersepsikan dirinya keren padahal tidak ada apa-apanya. Dia mempersepsikan dirinya sebagai orang yang sangat hebat padahal tidak ada hebat-hebatnya. Semua orang tahu dia tidak ada hebat-hebatnya. Sebagai orang yang sangat soleh, semua orang tahu mana ada soleh, sama aja kayak kita. Penampilannya seperti itu, apa suka gibahin orang, semua kemaksiatan yang kita lakukan dia juga lakukan kok. Itu fakhur, mukhtalin fakhur. Atau kalau bapak-bapak pernah dengar kemarin ada sempat rame itu. Ada
mohon maaf, kiai yang melakukan tindakan asusila terhadap santrinya itu selalu terjadi di komunitas yang terlalu mengkultuskan kiai. Coba itu terjadi di situ. Kenapa? Itu penyakit buat orang yang mengkultuskan dan penyakit buat orang yang dikultuskan. Dia merasa sosok tertentu. Dia mulai melihat santri-santrinya itu bagian dari kepemilikan dia. Kagak. Santri itu tuh hambanya Allah, titipan yang Allah berikan kepada kita untuk kita didik. Nah, sistem itu membuat menjadi fakhur. Dia merasa memiliki semua orang. Jadi nggak berpikir kiai ini berpikiran cabul yang sampai enggak. Dia punya persepsi sendiri betapa saktinya dirinya. Padahal kosong, sekarang babak belur sama polisi. Nah, sistem seperti itu mulai dengan tusaihat dakalinnas. Mulai dengan mengandungkannya kelompok lain, gambarnya ke orang lain dan lain sebagainya. Ujungnya apa? Orang berpikir itu fakhur. Orang berpikir dia itu sangat hebat, sangat besar. Aslinya nggak ada apa-apanya. Persis sama orang lain. Ini hal yang perlu kita didikkan pada anak-anak kita. Ketika dia jadi orang besar, dia tidak merasa begitu istimewa. Dia merasa tugas saya di bumi mencari ridho Allah. Saya hidup berapa banyak kebaikan yang bisa saya hadirkan kepada umat manusia. Kenapa? Karena manusia terbaik kata Nabi saya, orang yang paling banyak manfaatnya ke orang lain. Itu semakin banyak dia berikan penghormatan dari orang akan hadir sendiri, nggak usah diminta. Kalau kita banyak menebar kebaikan pada orang yang saya punya teman Pak, dia punya pesantren di dalam komplek. Saya tanya, Mas, pesantren dalam komplek kayak gini bahaya nih, kenapa? Antum bikin macet komplek nih dengan santri-santri antum. Masalah nggak sama komplek? Enggak Ustaz. Kok bisa? Antum kan pendatang, saya mau kejadian Mas. Dia tinggalnya di Bandung, berarti bukan orang Bandung. Kalau orang Bandung saya menanyakan, kok bisa? Alhamdulillah sejauh ini saya setiap pertama pindah di sini, saya ngontrak di sini, ikut dengan kegiatan RT, ikut dengan kegiatan masjid, sampai saya punya rezeki, saya bangun rumah di sini. Ngomong sama waktu itu di RT itu ada masalah, apa masalahnya? Masalahnya ini sampah nggak ada yang ngurusin. Alhamdulillah ketepatan saya di proyek lagi besar, dapat duit banyak. Saya bilang ke Pak RT, boleh nggak kalau saya ikut partisipasi apa? Saya beli pick up nih buat komplek kita. Dibeli pick up sekampung bahagia. Dan kebetulan nih orang suka dakwah. Akhirnya dia bikin pondok kecil. Orang-orang kampung pada ikut semua, orang-orang komplek pada ikut semua untuk kajian tahsin Quran dan sebagainya. Karena kebaikan awalnya. Jadi hormat orang lain ke kita tuh gak usah dibikin-bikin, pasti hadir. Pasti hadir. Itu orang, dia gak pernah jadi ketua RT, tapi aturan RT semuanya dia yang ngatur. Pak RT, Pak RW mau punya kebijakan, nanya dulu dia, Mas mau nanya dulu deh. Nah, memang orang ngasihnya baik. Dan orang datang, Pak RT itu bukan merasainnya, datang karena ini orang baik datang. Pak, kita mau ngobrol Pak, kayak penasehat dia. Dia gak punya jabatan di komplek, dia penasehat sendiri. Jadi penghormatan orang itu akan datang secara natural. Karena sifat asli manusia itu kita akan baik kepada orang yang banyak berbuat baik pada kita. Al-insan adilul ihsan. Manusia itu adalah hamba dari orang yang banyak berbuat baik pada kita. Saya itu guru Pak. Saya bilang ke teman-teman saya guru itu, kita itu kalau makan terlalu banyak kebaikan dari orang tua murid kita, lama-lama kita keenakan sama dia. Atau anak murid bikin masalah, kita bilang ke bapaknya, gak ada masalah Pak. Akhirnya kita bohong. Kenapa? Karena kita terlalu banyak makan kebaikan bapaknya. Kalau bapaknya berbuat baik kepada kita, itu pahala untuk dia. Karena memuliakan guru anak-anak itu sebuah pahala besar. Tapi buat kita para guru, jangan sampai kita berharap ke sana. Karena akan mengganggu proses kita mendidik anak-anak. Akhirnya kita mendidik anak-anak, gak apa-apa dispesialkan yang ini. Kenapa? Karena bapaknya baik banget. Anak merasa spesial, dia mulai jadi mukhtal. Ketika dia lulus dari sekolahnya masuk ke SMP, dia gak spesial lagi. Kenapa? Karena bapaknya bukan siapa-siapa di SMP itu, di sekolah itu. Wow, stres akhirnya anak. Nah, saya sampaikan itu kalau kemuliaan akan hadir sendiri, gak usah diminta. Nah, Allah mengatakan la yuhibbu mukhtalin fakhur. Fakhur itu adalah dia mulai merasa dirinya spesial padahal gak spesial. Dan itu yang paling fatal. Dan Allah mengatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtal. Allah tidak mencintai setiap individu yang mukhtal dan fakhur. Kalau tidak mencintai artinya membenci, Pak. Kenapa Allah mengatakan tidak saya dikatakan innallaha yakrahu. Allah membenci kulla mukhtalin fakhur. Kenapa Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak mencintai? Tidak mencintai itu kan maknanya membenci. Kenapa Quran membuat jadi tidak mencintai? Harusnya kita sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang mukhtal dan fakhur. Allah pilih sesungguhnya Allah tidak mencintai. Kenapa Allah sebut demikian?
Di antara hikmahnya adalah mukhtal dan fakhur bisa jadi banyak dicintai oleh masyarakat. Dan terjadi, Pak. Hari ini di sosial media, masyarakat mencintai orang-orang yang membranding dirinya sebagai orang tertentu. Followernya banyak, yang mengagungkannya banyak. Banyak yang suka sama dia, tapi Allah katakan Allah nggak suka. Allah tidak suka, kenapa? Karena faktanya di lapangan sistem seperti itu disukai oleh masyarakat. Sistem seperti itu, kita tuh kalau memuja seseorang terlalu memuji sampai berlebihan. Efeknya fatal, ketika dia bikin salah, kita menghina dia habis-habisnya, tapi dia nggak punya kebaikan sama sekali. Dan Allah tidak menyukai, kenapa? Karena faktanya di lapangan banyak orang yang menyukai itu. Maka yang perlu kita hadirkan di diri kita dan keluarga kita adalah menumbuhkan kesadaran bahwa yang kita butuhkan adalah cintanya Allah. Dan mencintai Allah itu sangat mudah. Kalau mencari cintanya Allah sangat mudah. Mencari cintanya manusia susah, Pak. Kalau saya pengen berharap dicintai sama Bapak, dihormati sama Bapak-bapak muhajirin, saya sejak saya ceramah di sini keluar rumah saya harus pakai pakaian tertentu. Kenapa? Nanti ketemu jamaah muhajirin, masa ustaznya kaos oblong. Akhirnya repot, Pak. Gamis saya cuma beberapa di rumah. Kemana pergi saya harus pakai gamis supaya apa? Supaya semua muhajirin menganggap saya, Masya Allah, ini ustaz di Indomaret pakai ini semua. Kalau kan kita biasa seperti itu nggak ada masalah. Nah, kalau mencari cinta pengakuan manusia repot, Pak. Tapi kalau kita cari pengakuan Allah, sebelumnya Luqman mengajarkan kalau sesuatu itu berada sampai ke langit, sampai ke dalam bumi, sampai ke dalam batu, dia yang sangat kecil itu, Allah akan datangkan itu. Gak usah cemas, kamu punya kebaikan, lakukan saja. Mencari cinta Allah sangat mudah, mencari cinta manusia itu repot dan bikin stres. Nah, ini yang ditanamkan oleh Luqman kepada putranya, supaya apa? Fokusnya pada Allah, manusia lain pasti akan ikut saja. Kenapa? Karena Rasul mengatakan terakhir. Rasul mengatakan, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah mencintai seorang manusia, Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintai orang tersebut. Dan Jibril mengatakan kepada semua penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka semua penghuni langit mencintai orang tersebut. Dan Allah bikin ada penerimaan di hati penduduk bumi. Itu tugas kita, cari cinta Allah saja. Niscaya yang di langit mencintai kita, yang di bumi menerima kita. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga Allah jadikan kita semua menjadi keluarga yang mengejar cinta Allah, yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh penghuni langit, dan diterima oleh penduduk bumi. Mohon maaf jika adalah salah dan kurang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang bertanya, mungkin ada sekitar 10 menit. Berkaitan dengan membanggakan diri. Iya. Ada dalam pergaulan itu, ada orang tua yang membanggakan diri melalui anaknya. Ya. Misalkan pendidikan dia mendidik anak, ya. Baik si anak itu mempunyai capaian, penghasilan dalam bentuk dunia, dia bisa ini dan itu terjadi di sini dan atau berkaitan dengan akhirat, misalnya si anak bisa menghafal sekian juz dan lain-lain. Batasan kita membanggakan anak itu seperti apa? Iya, baik. Selanjutnya yang nomor 2 ya. Apakah anak yang lahir setelah era kita Gen Z atau Gen Z atau apa ya? Gen Z, apakah mereka mempunyai fitrah terhadap gadget gitu ya? Misalkan, karena saya melihat ada beberapa orang tua yang tidak memperlakukan gadget di rumahnya, tetapi si anak ini mencari pergaulan di luar, mencari temannya yang di rumahnya itu bebas dia mengikuti main HP dan lain-lain. Itu seperti apa? Ya, baik Pak. Yang pertama, bagaimana dengan menyebutkan anak atau keluarga kita ke orang lain atau orang tua kita ke orang lain? Itu kembali kepada niat. Niat awalnya apa? Kalau dia merasa berkepala besar gara-gara dia merasa anaknya soleh lebih baik dari anak itu mukhtal, fakur. Tapi kalau niatnya cuma hanya untuk menyampaikan pesan, itu kalau dia cuma sampaikan pesan saja, misalnya message yang dia sampaikan begini, saya pernah menyampaikan ini karena saya berhati-hati menghindari itu. Karena kadang-kadang kita kalau terlalu sering ngomongin keluarga kita, Allah uji dalam keluarga kita. Itu yang ngeri. Dan fitrahnya manusia adalah kan ngomong keluarga. Kenapa?
Karena hal yang paling gampang kita omongkan orang terdekat kita. Itu paling mudah. Itu sifat asli manusia. Karena kita nggak diminta, keluar aja omongan begitu. Terus saya selalu menjaga itu, tapi karena keluar juga. Yang sering saya sampaikan itu tentang menghormati guru biasanya. Saya sering sampaikan kepada, karena saya guru dan saya lebih dekat dengan orang tua murid daripada muridnya sendiri. Saya sampaikan, saya mengalami anak saya itu, karena saya selalu didik ke anak saya itu, nak hormati gurumu. Dengar kata ustadz dan ustadzah ya, taat sama gurumu, hormati gurumu. Akhirnya anak saya itu kagum dengan gurunya. Kagum dengan gurunya, anak saya itu kalau pengen memperbaiki sesuatu yang jelek, itu saya merasa agak mudah, Pak. Kenapa? Saya tinggal ngomong ke gurunya. Kadang-kadang nggak berlaku, Pak. Itu gurunya itu murid saya. Jadi saya di sekolah itu ngajarin guru, bukan ngajarin murid. Kadang-kadang kalimat saya sebagai gurunya guru lebih sakti kalimat gurunya daripada saya, bagi anak-anak. Tapi memang begitu susunannya, karena bagi murid gurunya istimewa, tapi bapaknya misalnya tidak seistimewa gurunya. Kenapa? Karena murid melihat gurunya cuma di versi dia mengajar saja. Murid melihat bapaknya 24 jam dalam sehari. Semua aib kita, anak kita tahu. Jadi kita perlu pihak lain untuk ngajarin anak kita. Nah, saya sampaikan itu. Tujuan saya menyampaikan itu supaya alurnya juga diikuti. Kalau setiap orang tua mengajarkan anaknya untuk hormat pada guru, ilmu insya Allah gampang masuk. Nah, itu saya menceritakan itu memang niat dari awalnya bukan untuk pamer apa-apa. Nah, itu kembali kepada niat orang tua. Nah, ini yang tahu niat kita. Tugas kita bukan nilai orang lain. Tugas kita menilai niat kita saja. Bisa jadi orang mencintai keluarganya, bisa jadi sangat ikhlas berbeda. Nah, tugas kita menilai diri saja. Tapi kalau kita yang menyampaikan itu, nah kita perlu hati-hati. Ini saya masuk dalam portal. Saya itu punya persepsi keluarga saya itu begini di pandang orang. Kalau udah masuk ke sana berhenti, jangan sampaikan. Tapi kalau kita merasa enggak, kayaknya saya cuma menyampaikan satu poin saja. Nah, kalau kita clear di itu nggak ada masalah. Jadi kembali ke niat kita. Yang saya bahas ini bukan tugas kita nilai orang lain, enggak. Ilmu ini pertama itu kita yang paling berhak menerapkan ilmu ini. Ilmu ini barometer untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Biarkan Allah yang menilai orang lain. Tugas kita menilai diri kita sendiri. Gitu. Yang kedua, gadget, ini PR. Sebenarnya kalau dikatakan fitrah tidak. Fitrah anak-anak yang lahir sekarang dengan fitrah anak-anak yang lahir 1000 tahun yang lalu persis sama. Fitrah itu. Tapi kenapa anak-anak terpapar gadget? Karena gadget itu memang didesain sangat menarik. Misalnya, di rumah kita biasa kasih makan ke anak kita nasi sama lauknya biasa saja. Karena istri pengen makanan sehat, ya lauknya nggak pakai micin, garam, ya beneran garam dan sebagainya makan. Nah, ketika anak kenal tuh ciki-ciki di luar sana, atau dia kenal cilok tuh, yang cici di awal kan micinnya bismillah, masya Allah. Iya kan, itu micin semua itu. Anak-anak akan lebih gampang makan itu dan dia mulai tidak tertarik dengan yang di rumah. Nah, gadget sama, Pak. Gadget itu memberikan entertainment yang sangat besar dosisnya, melebihi dosis yang dibutuhkan anak. Wajar anak itu lebih tertarik dengan gadget daripada hiburan di rumah. Nah, ini tantangan bagi orang tua. Nah, untungnya saya ngajar di komplek ya, Pak. Enak, kita bisa sepakat nih. Kita bisa bikin gimana kalau anak-anak itu gak dikasih handphone. Memang agak susah, Pak. Agak susah, ini kendala juga di tempat saya ngajar itu. Satu kelas itu ada anak-anak yang sering terpapar gadget. Orang tuanya gak kasih gadget, tapi teman sebelah rumahnya kayak anak saya itu nempel dengan rumah anak saya. Tuh ada anak seumuran dengan putra saya seumuran, teman dekatnya. Itu anak sama orang tuanya dikasih HP milik dia, Pak, bukan orang tuanya. Akhirnya anak saya tuh dikit-dikit mau ke rumah sini, Bang. Ya, mau ke rumah sini. Saya pikir ke rumah situ ngapain? Ternyata cuma nontonin temannya main HP. Wah, pusing lah saya, Pak. Saya nggak pernah kasih HP anak saya. Akhirnya tablet saya ini saya kasih ke anak saya, main apa? Coba download di situ. Ayo mau lihat. Kenapa saya biarkan di sini supaya saya bisa lihat dia main apa? Oh, ternyata main apa? Roblox apa itu? Itu kan ada online tuh mainnya, Pak. Jadi dia bisa dengar orang lain ngomong. Itu binatang semua isinya tuh gampang sekali keluar. Oh, sejak itu saya bilang, nak kalau mau main gini, kamu main tapi matiin suaranya. Nah, itu bisa kontrol tuh. No, idealnya memang kita nggak kasih akses anak-anak kita ke gadget. Idealnya begitu. Tapi kalau lingkungan kita semuanya main gadget itu tantangan baru, Pak. Anak nggak kita kasih gadget, itu kayak anak sakau dengan gadget akhirnya. Setiap kelihatan HP, lagi duduk sambil kok orang itu nggak kenal, liatin aja. Nah, itu efek sampingnya. Kenapa? Dia hidup di dunia ketika mereka lahir, gadget itu sudah gagal. Semua rumah punya gadget. Tantangan baru. Akhirnya PR kita sebenarnya mengajarkan kepada anak-anak, nah ini baik atau buruk. Itu poin.
Ini akan menghabiskan waktu kamu untuk hal yang bermanfaat atau tidak manfaat. Itu PR-nya sebenarnya. Karena kalau kita haramkan dia pakai gadget, nggak bisa, Pak. Dia ketemu anak orang lain, nggak usah anak orang lain, Pak. Saya itu kalau anak saya ketemu sama omnya, tantenya, udah. Saya punya adik itu lengkap, Pak, gadgetnya. Dia punya HP, tablet, TV, Netflix berlangganan, YouTube. Nggak ada iklan semuanya itu. Kalau adik saya itu datang ke rumah, anaknya happy-nya luar biasa. Saya nggak bisa larang, dia udah ketika kan adik saya nggak setiap hari juga ke rumah, ya sudah saya biarin. Tapi yang saya tanamkan nilai pada anak-anak, nak, waktu itu penting, nak, prioritas itu penting. Kamu tugasnya apa? Kalau tugas sudah selesai nggak masalah, silahkan. Nah itu yang saya ajarkan. Kenapa? Karena kita nggak bisa membuat anak itu steril dari hal yang buruk, nggak bisa. Yang kita ajarkan anak itu harus imun, karena kuman bakteri itu banyak di mana-mana. Kalau dia steril, cemplung ke tempat yang banyak bakterinya, langsung penyakitan. Tapi kalau dia imun, masuk bakteri yang banyak, kalau dia punya sistem dalam mekanisme dalam tubuhnya, dia harus membedakan yang baik atau buruk. Bisa dia nyemplung ke sana, ini sebenarnya nggak bisa waktu saya punya tugas yang banyak bisa kerjakan. Nah tugas kita adalah menanamkan pada anak benar atau salah itu PR. Karena kalau kita nggak boleh kasih sama sekali, kita harus cek juga. Ada yang bagus, Pak, dampaknya. Benar, anak tuh nggak tertarik dengan gadget, ada seperti itu. Di bawah anak-anaknya nongkrong di situ, dia nggak tertarik, duduk dengerin ceramah atau lihat alam, ada. Tapi ada yang dampaknya negatif. Kemanapun pergi, orang pengen liatin gitu. Nah kalau dampaknya positif, lanjutkan, bagus. Tapi kalau dampak, dan kadang-kadang bisa jadi anak pertama dampaknya positif, anak kedua dampaknya negatif. Nah bisa jadi kita perbaiki caranya. Yang dampaknya negatif kita sampaikan ke anak itu, nah gadget itu, kamu kan tahu ya, kan kamu punya tugas ini, tugas kamu bangun tidur, lipat selimut dan sebagainya. Kamu harus paham itu. Jangan sampai habis waktumu untuk yang lain, ini gak dikerjakan. Nah itu yang perlu kita pahamkan pada anak. Tapi kalau anak-anak paham dari awal dengan kita tidak berikan, alhamdulillah nikmat dari Allah. Baik di depan kita atau di belakang kita, bagi dia gak menarik gadget, gak paham juga. Itu nikmat dari Allah. Tapi kebanyakan yang terjadi bukan seperti itu. Kebanyakan yang terjadi adalah anaknya jadi sangat, setiap orang pegang HP, dia langsung pindah ke orang tersebut liatin. Tapi nah ini PR nih bagi kita. Kasihan tuh anak. Nah kita harus bijak. Bisa jadi kita dampingi dia, cuma kita pahamkan. Kamu kan punya tugas, semakin dewasa kita pahamkan terus-terusan. Gitu, Pak. Allahu a'lam. Baik, Pak. Ada? Ustaz mau tanya, bagaimana cara kita mendidik anak yang frontal kepada orang tuanya? Mungkin misalnya marah-marah, bicara dengan nada tinggi, kalau dinasihati membangkang, anxiety gitu, baperan, itu gimana saja? Ya, Pak, ini ada dua kemungkinan, ada dua keadaan, Pak. Satu keadaannya memang anaknya melihat orang tua seperti itu. Orang tuanya marah di rumah, kalau marah banting sesuatu, itu anak akan gampang meniru itu. Satu keadaan. Kalau keadaan seperti itu, ya sudah, orang tuanya kurangi marah-marah. Karena anak-anak akan meniru itu. Ada keadaan kedua, karena orang tuanya nggak pernah marahin anak sama sekali. Karena itu mendidik anak itu harus balance, Pak. Gak bisa ekstrim kanan, gak bisa ekstrim kiri, apa marah terus sama anak. Anak tumbuh besar, dia takut pada bapaknya hanya sampai dia sudah dewasa. Ketika dewasa, dia akan persis temperamental kayak bapak atau ibu. Karena marah terus, dia itu yang direkam terus-terusan. Berarti kalau ada masalah, jawabannya marah. Ada masalah marah, ada masalah marah. Satu. Tapi kalau lembut terus juga salah. Kalau lembut terus, akhirnya anak berbuat sesuka hatinya. Dia tahu bapaknya gak akan marahin saya. Apa yang saya minta pasti dikasih. Saya minta gak dikasih, saya ngamuk. Gak dikasih, saya lebih ngamuk lagi, dikasih. Besok dia minta harus ngamuk. Kita membesarkan seorang monster ya. Itu sekarang namanya itu ini mild parenting lembut namanya. Itu juga salah. Dalam Islam pas di tengah-tengah. Ada momen ketika kita lembut, ada momen ketika kita tegas. Nah itu kita sebagai ayah perlu sangat paham dengan momen itu. Atau ayah itu jangan terlalu sering marah, tapi jangan memaafkan segalanya juga. Ada hal kalau yang sudah fatal, kita langsung marah. Ketika anak sudah ngomong kalimat yang sudah tidak seharusnya dikatakan, itu kita marah. Akhirnya anak akan sadar, bapak saya tidak pernah marah, bagian saya ngomong ini, dia marah besar. Dan marah besar kita itu bukan marah yang emosi, Pak ya. Marah yang terkontrol, marah yang untuk mendidik. Ada marah yang melampiaskan nafsu, ada marah yang mendidik. Marah kita itu nggak boleh melampiaskan nafsu. Nah kadang-kadang kita tapi lebih puas Pak, kayak kita begitu kan. Bisa lihat aja dulu sekali, 2 kali, 3 kali, terus marah. Itu melampiaskan nafsu itu. Itu bukan mendidik. Mendidik nggak bisa melibatkan nafsu, itu nggak bisa. Nah karena itu kita harus di tengah-tengah.
kita lembut dengan anak. Ketika dia melakukan pelanggaran, itu perlu kita cek. Imam Ghazali mengatakan kalau anak melakukan kesalahan dan dia tahu itu salah, nggak usah dimarahin. Karena marah nggak ada gunanya, dia udah tahu itu salah. Tapi kalau dia nggak tahu itu salah, kita kasih tahu kalau itu kesalahan. Nggak usah dimarahin juga, karena dia nggak tahu. Kan nggak bisa menghukumi orang kalau nggak tahu itu kesalahan. Kita kan nggak ada hukum apa-apa Pak. Kalau kita ada orang makan kerupuk babi, dia nggak tahu kerupuk babi kan nggak ada hukumnya. Sampai dia tahu baru ada hukumnya. Nah, anak tuh nggak, jangan dihukum juga ketika dia nggak tahu. Tapi dipastikan dulu, kamu tahu nggak kalau ini salah? Tahu nggak kalau itu kalimat kasar? Tahu nggak kalau kalimat ini sebenarnya nggak harusnya keluar dari mulut kita? Kita orang beriman, kita punya adab, kita punya agama. Nah, kalau dia sudah tahu itu, dia melakukan sekali dan masih melakukan dan merasa bersalah, kita diam saja, pura-pura nggak tahu. Taghaful kata Imam Ghazali, pura-pura nggak tahu. Yang kedua melakukan lagi, orangnya kebiasaan. Kita nasihati tapi tersembunyi, Pak. Bukan dekat adik-adiknya. Kenapa? Anak pertama itu berhak punya wibawa di depan adik-adiknya. Kalau marahin anak pertama, panggil masuk kamar, kunci kamar. Nah, tadi ayah bilang kamu begini. Karena kalau kita bikin aturan itu enak Pak, adik-adiknya akan taat sama abangnya. Hidup kita gampang, ada masalah selesai di abangnya. Kita bisa santai. Sekarang kita ada masalah besar kan abang nggak punya wibawa. Kita marahin depan adik-adiknya. Nah, ketika melakukan lagi kita nasihati, ketika lagi kita boleh marahin. Udah berkali-kali nasihati nggak mempan, kita boleh marah. Bahkan boleh dipukul. Memukul anak termasuk bagian pendidikan Islam. Walaupun Nabi tidak pernah memukul anak. Kenapa? Karena anak-anak itu kalau sama Nabi nggak perlu sampai level dipukul. Karena Nabi orang yang sempurna memberi keteladanan secara sempurna, jadi nggak sampai level dipukul. Tapi kan kita nggak sempurna. Kita masih ada kurang-kurangnya. Ada anak yang bisa masuk. Kata Nabi, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Baru perintahkan saja, kalau nggak sholat nggak usah dihukum. Cuma disuruh saja, diajar saja. Tapi 7-10 kita ajarkan. 10 tahun masih nggak sholat, pukul. Waktu dihukum pukullah mereka anak 10 tahun. Nah, tapi ulama malah pukulnya cuma boleh kayu siwak kayak rotan nanti kita, pukul gitu. Dan pukulnya juga nggak boleh di wajah, cuma boleh di pinggang ke bawah, di bagian yang dia tidak trauma atau tidak membekas. Itu boleh. Akhirnya dia akan sadar, bapak saya nggak pernah marah. Sekalinya saya nggak sholat itu dimarahin dan dipukul. Bapak saya nggak pernah mukul saya seumur hidup. Ketika saya nggak sholat langsung dipukul, anak akan ingat seumur hidupnya. Bagi bapak saya sholat itu istimewa. Beda nampak. Nah, itu ketika ada anak temperamen perlu dilihat dulu orang tuanya. Kalau orang tuanya pemarah, dia pertama stop dulu. Kalau nggak pernah marah sama sekali, nah, marahin balik. Perlu dimarahin balik sekali-kali. Yang harus ambil peran itu kadang-kadang ayah harus turun, Pak. Karena ibu sudah mau terus setiap hari. Ada Imam Ghazali mengatakan, kadang-kadang penting bagi seorang ibu untuk menakut-nakuti anaknya dengan bapak. Kadang-kadang kita salah Pak, ibu-ibu itu suka nakut-nakutin anak pakai Allah. Nanti Allah marah Pak. Kapan Allah marah sama dia? Dia bikin dosa pun Allah gak marah, bocah soalnya. Akhirnya anak-anak tumbuh besar mengenal Allah yang pemarah. Sementara Allah mengenalkan dirinya Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang nomor 1. Kalau salah kita banyak, tahu yang lain, nama yang lain. Nama pertama itu Rahman Rahim. Harusnya kita gunakan nama suami. Nah, disitulah pentingnya kalau seorang istri taat pada suaminya, anak-anak akan tahu bahwa bapak itu sosok mulia di rumah. Dan ketika anak tahu itu, ibunya ngomong nanti, ibu bilang bapak loh, anaknya harus tetap, ini bos besar marah, final bos marah yang ngeri. Nah, itu pentingnya kan tuh ada sistem di rumah tangga itu. Jadi ketika ibunya, nah kalau nggak mau juga nih, ibu bilang ayah loh, oh langsung berubah dia. Lalu berubah. Kenapa? Kalau ayah yang marah itu satu Bandung goncang. Ya boleh seperti itu Pak, supaya anak nggak langsung seperti itu. Nah itu kita perlu rapikan sistem di rumah. Terlambat nggak terlambat masih bisa. Rapikan sistem, bahkan perlu direkayasa mungkin. Selama ini bapak ngalah terus, kenapa bapak ngalah terus? Daripada dengar omongan istri dan ngalah aja dan perbaiki bu, berhenti ngomel. Kalau mau ngomel tutup pintu, jangan depan anak-anak. Maaf ya, saya mau ngomel setengah jam. Kan ada ibu itu harus menggunakan berapa ribu kata sehari ini, saya harus kejar target ini. Belum habis kata-kata saya sehari ini. Jangan depan anak-anak. Nah, kalau perlu direkayasa, kita harus membantu keluarga kita ini. Kalau nggak, anak susah dididik, kan nggak ada sistem, Pak. Nggak ada sistem. Anak nggak takut ibunya, nggak takut bapaknya. Akhirnya, dan kadang-kadang kita memberikan apapun kemauan anak. Anak ngamuk, kita nggak mau, kan? Itu penting, Pak. Kalau enggak, ya enggak. Ini biasa orang tua ini, kalau dia mau berangkat kerja biasanya, bapak mau berangkat kerja, anaknya nangis-nangis.
Akhirnya bapaknya bohong, enggak bapak ke rumah tetangga, enggak. Kalau berangkat kerja anak nangis, biarin nangis. Hari pertama kita berangkat kerja dia nangis, meraung-raung, guling-guling di lantai, udah biarin. Ayah kerja ya, ayah nggak bisa bawa anak berangkat, assalamualaikum. Jadi kita nangis sama istri. Hari kedua guling-guling lagi, berangkat kerja. Hari ketiga anak akan mikir, saya udah 2 hari guling-guling, tetap bapak saya nggak ngajak saya, nggak ada gunanya guling-guling. Akhirnya anak paham kalau bapak saya udah bilang enggak. Masalah kita gampang dinego, masalah kita. Anaknya guling-guling, oh udah bawa aja. Akhirnya anak kita punya senjata. Setiap kemauan saya kalau nggak diikuti, saya punya cara teriak sekeras-kerasnya. Kalau nggak juga naik level 3, guling-guling pasti dikasih. Kita yang mendesain aturan itu. Dan itu kalau yes, kalau no. Nggak ada negosiasi. Itu kita ngambil keputusan itu pastikan keputusan kita apa. Dan suami istri harus kompak. Ibu-ibu kalau suaminya dia bilang, bapaknya dia bilang yes, jangan bilang no nak. Kalau bapaknya dia bilang no, jangan bilang yes. Kenapa? Anak-anak tuh berani lawan orang tuanya karena dapat backing bang. Anak berani lawan bapak kalau di backing ibunya. Iya emang bapakmu pemarah, udah besok dia melawan bapak itu. Dan anak berani lawan ibu kalau di backing bapak, di backup sama bapaknya. Ah, ibumu main baper aja tuh, besok dia melawan bapak. Atau lebih tinggi, dia dapat backup dari siapa? Kakeknya. Ini PR baru nih. Kenapa? Iya, ini bapak kamu juga kayak kamu kok. Itu melawan tuh. Nah, itu PR baru itu kita doa sama Allah. Karena kita nggak bisa ngatur orang tua kita, nggak boleh. Udah terima aja, minta doa sama Allah untuk membimbing hati saya, hati anak saya. Tapi kalau kita sama suami istri, kita bisa kerja sama yang baik. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak seperti faktor itu yang perlu disembuhkan dulu. Nah, ketika faktornya sudah sembuh, insya Allah anak akan sadar diri. Kalau kita bilang ya, enggak. Mau dia marah semarah apapun, ya. Silakan semarah apapun. Kalau enggak ya enggak. Nah, 2 kali dia melakukan itu, kali ketiga dia mau marah lagi, dia akan mikir, saya udah coba 2 kali, enggak mempan. Gak pasti anak saya itu. Ketika awal ketemu gadget itu, masya Allah. Kalau udah lebaran itu udah PR bagi orang tua loh. Libur dan lebaran itu bukan saya saja. Beberapa orang tua murid saya itu, kapan bisa terima masuk? Kenapa? Udah main HP itu sudah susah, dikasih om-nya lah, dikasih apa, tantenya. Nah itu udah PR. Minta HP, saya bilang, oke, ayah kasih 20 menit, coba kamu 15 menit, paling banyak 20, paling lama itu jarang, 30 menit per malam. 20 menit ya, 20 menit, saya setting alarm di HP, saya kasih. Bunyi, kasih nanti. Oh, dikit lagi, kasih kan 15 menit janjinya. Kasih, saya lihat, kasih dia, oh ya, soalnya nangis, meraung-raung, guling-guling doang saya biarin, kasih. Besok dia nggak berani lagi, kalau udah 20 menit perjanjian, 20 menit perjanjian. Dia sudah punya aturan di kepalanya. Nah, kadang-kadang kita nggak punya aturan di kepala anak itu. Nah, itu yang perlu kita, sistem di rumah tangga, itulah pentingnya. Kenapa suami memimpin istri harus taat pada suami, pengaruhnya kemana-mana Pak. Kalau mana-mana pengaruhnya, pertama sekali dari anak. Anak akan lihat, kalau bapak saya nggak dihormati ibu saya, ngapain saya taat sama bapak saya? Udah repot. Ibunya mengatakan kalau nggak mau bilangin bapak loh, bilangin aja. Wong ibu juga nggak hormat sama bapak, ngapain saya hormat sama bapak? Jadi sistem nggak berjalan, tapi harus dibikin itu sistem di rumah tangga terlebih. Masih bisa diperbaiki karena anak-anak akan melihat, oh masya Allah ibu saya berubah, oh masya Allah bapak saya lebih bijak sekarang. Nggak ada yang terlambat. Tapi udah terlambat anak sudah SMP enggak. Anak itu membaca bapak. Ada bapaknya nggak pernah di rumah, dia mulai berubah. Kok bapak saya mulai perhatian dengan saya ya? Oh itu hal yang itu demi Allah. Saya ada mahasiswa habis 30 juz dan dia benci bapaknya. Dia benci bapak, mahasiswi perempuan. Kenapa? Bapaknya nikah lagi dengan orang yang hampir seumuran dia. Benci bapaknya. Ternyata setelah dia dewasa, bapaknya kembali kepada ibunya. Dia perbaiki ini, mulai sholat yang tertib dan lain sebagainya. Itu di anaknya sangat mudah mencintai bapaknya kembali. Jadi nggak ada terlambat. Itu anak udah kuliah Pak, mahasiswi. Cerita, saya itu Ustadz cerita tentang pernikahan. Saya itu membenci pernikahan Ustadz. Saya tahu masalahnya. Karena orang tua apa sih? Iya, karena orang tua. Cerita gini. Saya tuh benci sama bapak saya. Bapak kandungnya. Oh selama kami kecil tuh ibu saya potong-potong dagang sana dagang sini ke sekolah, masak gorengan, jual ke sekolah dan sebagainya. Bapak saya nggak pernah hadir. Tapi sebelum wisuda dia cerita lagi, alhamdulillah bapak saya hadir wisuda. Oh iya bagus, terus gimana? Ya saya alhamdulillah beberapa bulan terakhir tuh bapak saya pulang ke rumah terus. Saya lihat dia mulai sholat, habis maghrib kadang-kadang ngaji, kadang-kadang dia nggak kesayangnya di sini nih, bapak maksudnya apa? Itu langsung. Kenapa? Allah sudah mendesain hubungan cinta anak ke orang tua itu sudah didesain sama Allah.
Dan gak ada hubungan cinta sebaik orang tua ke anak atau sebaliknya. Pada pihak ayah itu gak ada, Pak. Jadi gak ada terlambat, masih bisa. Karena anak menyaksikan perubahan kebaikan orang tuanya. Terlambat suatu enggak, anak akan menyaksikan. Dan ketika anak melihat orang tuanya berubah, anak juga, kayak saya juga harus perbaiki diri. Orang tua saya di usia 50 tahun berubah, saya nggak bisa berubah usia 14 tahun, usia 18 tahun. Anak akan menyaksikan, anak itu penonton terbaik di hidup kita. Itu bagaimana kita di keluarga akan ditonton sama anak. Masih bisa diperbaiki. Kita bahas nih Luqmanul Hakim ini anaknya musyrik, udah dewasa. Dan nggak terlambat. Ini kita guru kita kan Luqman. Luqman ini seorang ayah yang anaknya udah gede dan musyrik. Dan Allah tidak mengatakan Luqman gagal, nggak sama sekali. Karena pada akhirnya anaknya kembali. Nah, tugas kita menjalani peran sebaik mungkin. Gitu Pak Allah. Baik, kita coba Pak. Demikian Allah a'lam bishawab. Maaf jika ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.